sambung ke ventilator, sambung ke ventilator. ini adalah kateter suction. Ini kateter suction. Yang masuk ke dalam rongga pasien namanya kateter suction. Yang ini namanya selang suction. Yang ini namanya mesin suction. Mesin selang kateter. Kateter satu lagi. Yang closed suction ini adalah kateter suction yang biasa. Kalau yang closed suction dia terlapisi plastik. Jadi selang ini dia steril sistemnya. Nah, pada saat kita melakukan suction, sistemnya otomatis plastiknya akan naik, kan didorong. Kalau misalnya masuk sini dia plastiknya naik. Jadi kita nggak perlu memegang selangnya, kita memegang plastiknya. Jadi tetap selangnya ini steril. Ada gambaran? Terus selang kateter suctionnya kalau pada saat closed suction, sistem closed suction, dia ada cabangnya untuk memasukkan NaCl yang ada di spuit. Fungsinya untuk membilas. Jadi ilustrasinya, kalau kita mau mengeluarkan dahak, maka kita harus minum dulu. Sama dengan pasien. Tidak mungkin pasien kita berikan minum melalui NGT, tapi kita membilasnya menggunakan spuit. Sebelum kita menghisap, diberikan NaCl dulu. Maka NaCl-nya akan diselang. Nah, sebelum masuk, nah ini ada airnya. Barulah disuction. Maka dahak itu akan tertarik dengan airnya. Kita nggak mungkin suction dengan kondisi kering. Kalau kering, dia akan mengalami trauma. Kalau kita batuk mengeluarkan dahak kering itu sakit, sama dengan pasiennya, pasti dia sakit, akan timbul nyeri. Oke ya, begitu. Closed suction dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kalau di modul tertulisnya koma, gitu ya. Ya, pasien tidak bisa melakukan batuk secara optimal, jadi tidak bisa mengeluarkan dahak. Kalau pasien misalnya dia delirium tapi bisa mengeluarkan dahak, ya nggak apa-apa. Jadi kalau pasiennya benar sadar dan bisa bisa batuk efektif, bisa dibatukkan efektif saja. Jadi tidak melakukan suction. Kalau misalnya tidak optimal, boleh kita menggunakan suction. Karena semua benda ini yang masuk kalau pada orang sadar dia akan meronta karena oksigennya ketarik. Begitu. Sama halnya dengan kenapa closed suction itu tidak boleh dilakukan pada pasien dengan kondisi hipoksia yang pertama tadi. Karena dia kekurangan oksigen. Kalau yang namanya kekurangan oksigen, otomatis kalau kita suction oksigennya akan segera habis. Maka akan terjadi bronkospasme. Bronkosnya kejang. Yang namanya bronkospasme, otomatis pasien ini sudah mengalami vasokonstriksi pada jalan nafas, penyempitan jalan nafasnya. Nggak bisa. Tuh yang sudah bronkospasme tetap kita suction mati. Ya, jangan. Nah, ditandai dengan apa kita melihat dari SPO dan RR-nya. Kalau SPO-nya turun, RR-nya dia turun, maka otomatis dia sudah kekurangan oksigen. Jadi tidak boleh dilanjutkan atau tidak boleh dilakukan suction. Paham? Oke, selanjutnya nanti apa tadi? Selanjutnya ada dua jenis closed suction ya, ada melalui tracheostomi dan ETT yang terpasang ke ventilator. Kenapa pasien tracheostomi harus dilakukan closed suction? Tadi disampaikan Raffi. Pasien tracheostomi ini tidak bisa batuk efektif. Dia mengalami gangguan pita suara, maka dilakukan tracheostomi. Tracheostomi itu ada dua jenisnya, ada yang permanen, ada yang tidak permanen ya, satunya apa namanya. Nah, kalau yang tidak permanen, dia nanti kalau sudah di lubang maka dijahit lagi, ditutup. Kalau yang permanen berarti dia mengalami kerusakan pita suara, maka seumur hidup dia menggunakan tracheostomi. Tracheostomi ini harus diganti 3 kali 24 jam. Tracheostomi 3 kali 24 jam. Di tracheostomi ini harusnya ada kanul, namanya kanul, untuk menutup lubang ini. Jadi ini tidak boleh terbuka. Kalau terbuka maka akan timbul infeksi karena patogen mikroorganismenya yang masuk di jalan nafas. Harusnya ada kanulnya, tapi di sini nggak ada. Ini ya, kalau kanulnya itu harus dirawat. Perawatan tracheostomi itu 1 hari sekali, dibersihkan, terus diganti kanulnya itu. Begitu. Nah, kenapa harus dilakukan closed suction tadi? Untuk menghindari resiko infeksi. Pasien yang tidak dirawat tracheostominya aja bisa resiko infeksi, apalagi tidak diminimalkan resiko infeksi. Kalau kita tahu pasien ini mengalami infeksi, maka kita harus paham mengenai tanda dan gejala. Ya, manifestasi klinisnya infeksinya tadi ada radang, kemerahan. Pasien akan timbul nyeri yang ditandai dari tekanan darah, nadinya. Ya, ada peningkatan suhu tubuh. Pasiennya akralnya hangat. Kalau pasiennya benar-benar infeksi, maka
pasien ini akan muncul pus. Apa itu pus? Nanah. Pus. Bukan pus dorong ya, PUS, pus nanah. Nah, terus selanjutnya, kenapa pada pasien yang terpasang ETT yang tersambung ke ventilator mekanik itu juga dilakukan closed suction? Karena pasien yang terpasang ventilator mekanik, kalau ventilator mekanik otomatis dia pasang ETT loh ya. Memang iya. Jadi nggak ada ventilator mekanik tidak pasang ETT. Dia akan muncul yang namanya infeksi VAP. VAP apa singkatannya di modul itu? Apa ya? Ventilator. Nah itu VAP. VAP itu adalah penilaian infeksi di rumah sakit. Jadi itu masuk ke PPI, pengendalian pencegahan infeksi. Jadi kalau pasien ditemukan VAP, maka kita yang salah. Harusnya pasien yang terpasang ETT dengan ventilator mekanik, dia harus diganti ETT 7 kali 24 jam. Di intub, kalau sudah 7 hari, di extub, di intub lagi. 7 kali 24 jam. Harus dibersihkan. Sama kalau dia terpasang infeksi, maka timbul dia akan pneumonia. Kalau dia pneumonia, otomatis suara nafasnya akan berbeda. Ya kan? Suara nafasnya berbeda. Oke, begitu. Sampai sini ada yang nanyakan? Belum. Selanjutnya, persiapan alat tadi yang disampaikan. Ya, ini persiapan alat semuanya. Terus, apa yang didokumentasikan setelah dilakukan closed suction? Semua tindakan pasti kita akan mendokumentasikan. Ya, baik itu di ujian, baik itu di rumah sakit dan lain sebagainya. Yang pertama adalah lihat kondisi pasiennya dulu, jalan nafasnya, paten atau tidak, jalan nafas paten, yang ditandai dengan tanda-tanda vital, RR-nya normal, SpO2-nya normal, nadinya normal, tekanan darah bila perlu ditulis. Selanjutnya, adakah tanda infeksi di area sini, tracheostomi maupun di area terpasang ETT? Tidak ada dolor-kolor, terus rubor dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada, lanjut. Berapa cc yang kita hisap? Dilihat pada ini kantongnya ini. Berapa cc-nya? Konsistensinya seperti apa? Apakah cair? Apakah ada gelembung? Ada sekret, kental atau bagaimana? Warnanya seperti apa? Apakah bening, merah, kuning, hijau, dan sebagainya? Ya, hijau. Kalau hijau berarti dia sudah terindikasi infeksi. Apalagi hitam. Ya. Selanjutnya bau. Bagaimana cara kita mengkaji bau? Kalau pada saat kita melakukan suction maka akan terbau ya. Kalau pasien infeksi itu pasti bau. Pasti bau. Mau baunya seperti apa? Disampaikan saja bau seperti apa. Tetap ke bau. Tetap ke bau. Karena kan kita membuka ini. Kayak pasien diabetes. Ya, tapi beda baunya. Kalau diabetes kan baunya bau luka, mati ya. Kalau ini karena cairan. Kalau cairan lebih menyengat. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada dari pertanyaan yang belum terjawab? Cara ngukur ya, Pak? Nanti dulu. Ini saksinya. Sudah? Oke, selanjutnya menyiapkan alat. Sebelum menyiapkan alat, kita mengatur kondisinya pasien dulu. Ada kondisi pasien kritis yang hanya terpasang tracheostomi. Ya. Ada juga yang hanya terpasang ETT dengan ventilator. Ada juga semuanya. Gitu ya. Sekarang kita pasang ETT dulu. Ini ETT apa? King. Non. Kapan kita menentukan non dan kapan kita menentukan king apabila kita melihat tindakan pembedahannya. Kalau tindakan pembedahan berarti dia akan menjerumus ke posisi pasien. Posisi pasien ya. Yang namanya non king, jadi dia lebih lunak. Jadi bisa ke sana kemari. Nah, mau pronasi, mau sim, mau belak apa dan lain sebagainya boleh. Yang penting tidak supine. Kalau supine gunakan yang king saja bisa. Kalau ini namanya Stil. Nah, ini namanya Konektor. Ini anggap saja masuk dulu. Pasien yang terpasang ETT. Nah, ada pasien yang terpasang ETT dengan OPA. Ini namanya OPA ya. Cara mengukurnya Dari sebelah hidung sampai ke telinga ke bibir. Ini namanya FPA.
inul ya. Pensil inul. Cara masukkannya Ke hidung. nah, ke hidung. Ya. Masukkan NPA sesuai dengan anatomi hidungnya. Jangan naik, kalau naik dia nggak bisa masuk. Kan gini nyokrok. Jadi seperti ini. Oh. Sesuai dengan anatomi hidung. Gini ya. Nah, cara menentukan diameternya menggunakan jari kelingking. Jari kelingking. Kira-kira. Semua jari kelingkingnya masuk ke hidung? Nah, karena hidungnya dua, Jadi masukin kanan sekarang dan dong. kiri, bagaimana cara menentukan? Ini mau masuk kanan apa masuk kiri? Kiri. Kanan. Kanan. Kenapa kanan? Karena apa Lubangnya mengarah ini. Ya kan nggak sampai epiglottis. Kan lubang hidung kan gini, kan ujungnya Ya, bagaimana cara menentukan kanan atau kiri? menentukannya Lubangnya ini kanan apa kiri? kanan ibu, soalnya lubang itunya ngarahnya. Kalau pasiennya sadar, maka ditanya di bagian kanan atau kiri yang jalan nafasnya bebas. Di luar Kalau pasiennya nalar. tidak sadar, maka kita kaji dengan tangan, dirasakan hembusan nafas yang Kuat. cepat dan kuat. Hmm. Ya, kalau keduanya kuat ya boleh kanan atau kiri. Berarti tidak paling kuat ya? Ya, yang bebas. Nah, ini dia terpasang. Kalau mau mengeluarkan sesuai dengan anatominya juga keluar. Kapan NPA ini digunakan? Memiliki trauma pada mulut. Apabila mengalami fraktur mandibula, trauma. Ada fraktur yang hanya segini. Kalau misalnya dia hancur dan tidak bisa terpasang ETT oral dan OPA, maka menggunakan ETT NPA dan menggunakan ETT NPA, ETT nasal dan NPA. Kalau bila perlu ya, karena OPA ini digunakan untuk menahan lidah supaya tidak jatuh. Kalau ini kan hanya membantu mempatenkan. Kalau ETT saja sudah paten, jadi ini tidak perlu digunakan. Ini seperti inul, ini adalah NPA. Ingat. Inul Inul tuh apa sih? yang goyang pensil bisa gara-gara jalan. Selanjutnya, karena ini terpasang ETT. Kalau mau terpasang LMA, bagaimana cara mengukur, cara menentukan ukuran LMA? Umur, berat badan. Menggunakan berat badan. Badan. Semua LMA yang masih terplastik itu ada berat badannya di plastik. Tentang 20 sampai 25 kilo, 18 sampai 20 kilo itu sudah ada. Cara masukkannya? Atas. Ini? Iya. Atau ini? Ke atas. Ini? Iya. Anatominya bagaimana? Balik ya? Ini adalah fungsi untuk menutup lidah. Nah, kalau sudah masuk otomatis dia lidahnya ketutup. Kan sama arahnya. Nah, ini lebih enak satu kali pakai ya. Tapi resiko untuk ekstubnya dia beresiko. Jadi harus benar-benar dia harus dikempes. Kalau nggak kempes dia giginya bisa ketarik dengan ini. Dan dia mudah sobek. Kalau pasiennya kita mengekstubnya dalam dan tidak sadar, ini bisa kegigit. Nah kan kalau kegigit dia nggak bisa keluar. Kalau kita paksa otomatis giginya yang kecabut. Harus hati-hati. Ada enak dan tidak enaknya ya kalau LMA. Selanjutnya adalah ini namanya tracheostomy yang ada sayapnya ini. Cara pemasangan tracheostomy prinsipnya sama dengan pemasangan OPA. Naik dulu, diputar. Nah, kalau pemasangan tracheostomy ini pasien diminimalkan untuk tidak batuk. Otomatis batuk. Semua orang kalau dimasukin pasti batuk. Mau mengeluarkan batuk. Apa? Ini diinsisi. Tetap diinsisi sesuai dengan lubang ukurannya. Oh my god. Jadi jangan batuk loh ya. Kalau batuk dia nanti keluar darahnya. Tapi gimana bu? Misalnya kalau nggak tahan, Ya dia dulu tahan. Nanti kalau mau batuk kan pasti ada tandanya kan. Harus siap dulu. Ya. Oh jadi kita yang harus siap Iya. jaga narik apa enggak Benar, masukin. benar. Masuk dulu. oh my god. Sehari 3 kali ya bu. Ah, bayangin aja 3 3 kali. Sehari 3 kali, 3 sekali. Sehari 3 kan bu? 3 kali. Tracheostomy diganti 3 kali 24 jam. Sehari 3 Sehari kali. 3 kali. 3 kali 24 jam. Yang diganti kan oleh dong. Enggak, kalau kanulnya dia dibersihkan 1 kali 24 jam. Nah,
Kalau tracheostomy ini diganti 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Itu 3 hari toh. Oh iya 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Iya, 3 Kalau kali. 1 hari 3 kali berarti 8 kali 3 kan? Iya bu. 3 kali sehari buat kasihan. Terkecoh. 3 hari sekali. 3 iya. Masuk, terus putar ya. Boleh kanan atau boleh kiri? Sah. Ya nggak tahu. Coba, mau orang coba. Kalau sudah terpasang, ini harusnya ada kasa untuk nali ya, ditali. Dinas terbuka. Jangan nggak ditali. Kasa kan Diikat ada kayak satu kalung. set tracheostomy itu ada kalungnya. Mm-mm. Jadi nanti ditali. Kasa dimasukkan ke sayap-sayapnya, nanti ditali. Kalau nggak tali dia batuk otomatis dia keluar. Oh ya, terbang. Lepas. Enggak Kan ada terbang. kan ada sayapnya. Kanulnya saja bisa lepas yang tertutup di sini kalau batuk. Kalau batuk dia mengeluarkan dahak, maka kanulnya dilepas dulu. Baru batuk. Kalau dia ditutup, keluar kanulnya. Kalau keluar, kalau misalnya pasiennya refleks batuk sendiri tanpa kita tahu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nanti dibersihkan kan? Ada keluarganya kan yang membersihkan. oh, Makanannya ikut keluar juga. Makanan. Oh enggak, kalau batuk dia hanya dahak. Ha. Kalau makanan enggak. Di sini. Boleh itu dahaknya yang kental atau cair atau bagaimana? Keluar. Kan ada kanulnya. Yang nutup di sini tuh ada kanul. Masuk ke sini kanulnya. Gini. Ada tertutup kanul. Ini tracheostomy. Gitu ya. Kalau mau mensuction pasien yang terpasang tracheostomy dan terpasang ETT, maka tracheostominya dulu yang disuction. Nah, baru ETT-nya, baru hidung kalau perlu. Kalau tidak, ETT-nya dulu. Kalau ini tidak ada, ETT dulu, OPA, baru hidung bila perlu. Itu ya. Gimana? Ini apa lagi? stilet. Astagfirullahaladzim untuk spatel, stilet. Jadi ada Jelly itu apa? J. Jelly makanan. rumah. Nah ini squid ya. Kalau kita menggunakan close suction maka harus menyiapkan ini. Tadi untuk disambungkan ke sambungan close suctionnya. Kalau kita menggunakan suction yang biasa, maka seharusnya ada kom, dua kom. Kom satu untuk membilas. Yang dimaksudkan membilas pada saat kita setelah melaksanakan suction, kan di sini kotor. Nah, maka dibilas dulu sampai benar-benar selang ini Bersih. Nah, jernih protein lagi. Kalau sudah masuklah kom ke yang bersih. Kom yang bersih kita hanya menarik air yang diletakkan di selang ini untuk membantu menghisap sekret. Dong. 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 Nah, ini bengkok. Terkhusus pada saat ujian di garis bawahi. Meletakkan bengkok adalah di tempat yang mudah kita jangkau. Tapi tidak boleh di antara kita dan pasien. Karena ini sudah terkontaminasi. Kita melakukan ini kan melewati ini. Iya. Di bawah atau di atasnya yang mudah terjangkau tapi tidak dilompati. Gitu ya. Di atas. Tapi jangan di sana. Jadi kita menghindari tindakan yang seolah-olah kita menyilang ke pasien ini. Ini tidak boleh, tidak etis. Sensitif. Selanjutnya ini adalah mesin suction. Jangan lupa mahasiswa itu kalau sudah panik, mesin suction itu pasti ini tidak disambungkan ke itu, arus listrik. Apapun itu, baik itu syring pump, suction maupun mesin anestesi harus dicolok, ya. Terus dilihat on off-nya di mana. Beda mesin ya, on off-nya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. On off, bukan indikator ya. Mahasiswa itu pasti kalau mesin anestesi dia menunjukkannya di indikator itu nggak bisa indikator. Ini namanya indikator. On off itu pasti klik. Baik itu di mesin anestesi pasti klik. Hanya penempatannya berbeda. Nah dilihat kalau mesin anestesi dia berfungsi atau hidup maka akan mengeluarkan suara. Nah ini. Terus dilihat indikatornya. Karena ini tidak dikalibrasi maka dia tidak berfungsi. Indikator. Tekanan tadi, tekanan bayi, anak maupun dewasa. Gitu ya. Sesuai. Kalau kita dewasa 80 sampai 120 maka diatur. Sesuai. Selang suction ini digunakan hanya satu kali pada satu pasien. Ya. Kalau ini masih bersih atau steril maka di plastik
dipasang. Kalau sudah dipasang, kita sambungkan ke kateter Kateter. suctionnya. Ini jangan sampai dilepas gini ya, karena ini dia areanya steril, Steril. yang masuk ke rongga. Jadi kalau plastiknya dibuka setengah. Nah ini sudah terhubung. Oke. Kalau sudah terhubung, disiapkan. Ini NaCl-nya sudah. Ini anggap kom ya. Ini harusnya B kok. Karena nggak ada kom, anggap saja kom. Nah, kalau sudah semua disiapkan, barulah. Tadi sudah salah tanda petik. Ngomong lagi, Pak atau Ibu, penghisapannya mau segera dimulai, gitu ya. Barulah menggunakan sarung tangan. Kalau sarung tangan steril, maka kita menggunakan sarung tangan ini pada saat semuanya sudah siap dan akan melakukan. Jangan kita ini dulu baru menyiapkan. Ini sudah on. Kecuali kalau tanda ininya bersih, sarung tangan bersih boleh. Kita menggunakan sarung tangan terus baru menyiapkan, itu boleh. Gitu ya. Ini biasanya steril apa bersih? Bersih dulu baru di steril. Tapi kalau nggak ada steril bersih nggak boleh. Tapi kalau ujian pakainya bersih. Oke, Pak. Nah, kalau di sini ada kanul maka dilepas dulu. Kanulnya dilepas. Dilepas. Terus ya kita mulai. Nah, prinsipnya kalau manual, kalau kita menutup dia menghisap. Menghisap. Kalau dibuka dia tidak menghisap. Karena ini pertama berarti ini masih bersih, maka kita hanya mengambil air minumnya. Kalau kita sama ya, kalau kita menghisap sekret suaranya seperti ini juga. Kalau sekretnya lebih kental, dia lebih ganas. Gini ya, nggak boleh turun, harus ke atas, biar airnya tidak keluar. Barulah masuk ke tracheostominya. Sampai ada tekanan, sudah mentok. Nah, ke sini. Jangan ditutup dulu. Kalau sudah mentok baru ditutup. Boleh sistemnya 1 kali tarik boleh, atau mau digerak-gerak juga boleh. Gerak-gerak gini juga boleh. Tapi harus pelan-pelan ya. Jangan. Harus pelan-pelan, tutup. Nah, pada saat menghisap ini adalah prinsip utamanya tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 detik. Nanti dia oksigennya cepat habis. Tarik dulu. Kalau sudah ini kotor maka dibilas dulu sampai benar-benar bersih, baru NaCl lagi. Bilas lagi. Tadi Ya, bilas. masukkan ke kom dibilas. Oh, berarti itu ibaratnya komnya ada Iya. dua ya? Komnya ada 2, harusnya ada 2. Terus masuk lagi. Sampai benar-benar kita puas sudah bersih ya. Menggunakan kepuasan. Kalau sudah ditutup, jangan lupa ditutup. Kanulnya tadi. Nah, tutup lagi. Terus kalau ini dia terhubung ke ventilator, maka kita harus hiperventilasi dulu. Apa itu hiperventilasi? Berikan. Perbanyak. Perbanyak. Jadi ventilator itu ada sistem PEP-nya, PEEP-nya. Oke. Dinaikkan sampai benar-benar SpO2-nya itu 100, benar-benar 100. Pas. Kan kalau ini dilepas, otomatis ya dia nggak ada oksigen masuk. Nah, harus siap dulu. Nah, kita bilas. Kita masuk lagi air. Nah, dilepas, ya dilepas. Ventilator dan ETT-nya dilepas. Ini sambungannya. Lepas, barulah masuk ini lagi. Kalau di ETT 1 kali saja nggak apa. Terus udah. Terus dibilas lagi. Bilas, masuk lagi air, baru ke OPA. Kalau OPA ke lubangnya dulu. Itu lubangnya itu Hah? Loh. Ya dah. Terus baru ke rongga. Kalau ini nggak perlu dibilas nggak apa-apa karena sama rongga mulutnya. Hanya di rongga-rongganya saja. Ini misalnya bisa masuk. Terus dibilas lagi, tarik lagi. Kalau perlu hidung boleh. Tapi jangan terlalu dalam ya, karena tadi sudah dibersihkan di dalam rongga. Ini hanya di area jalan hidungnya.
Dan jangan lupa kalau mau ke hidung mulut atau mulut ke hidung dibilas dulu. Jangan langsung, tidak etis. Kecuali opa sama Kecuali ini sama. Terus kalau sudah jangan lupa ini disambungkan lagi. Nah, misal pada saat kita lepas, pada saat pelaksanaan suction tiba-tiba SPO-nya turun, jadi ini harus diberhentikan dulu, dipasang lagi. Jangan dipaksa. Nanti kalau sudah hipoksia, terjadi bronkospasme, kita akan sulit untuk mengembalikan SPO2-nya. Jadi tetap memperhatikan ya. Kadang memang kita itu suction itu harus sama ngobrol ya Mbak, yang ini lupa. Karena kita inderanya itu kuat, maka bedside monitor bunyinya beda itu kita sudah tahu kalau itu sudah abnormal. Harus segera dikembalikan. Gitu ya. Boleh cerita itu boleh, tapi harus tetap kondisinya diperhatikan. Gitu ya. Kalau sudah selesai, dibilas lagi sampai bersih. Benar-benar bersih, baru dimasukkan ke plastiknya lagi. Jadi kateter ini bisa digunakan lebih dari 1 kali dengan syarat pasiennya sama. Jangan beda-beda, ya, pasiennya sama. Tapi kalau pada selang ini 1 kali suction kotorannya tidak bisa hilang, lengkap sekali. Ini 1 kali pakai saja, buang. Ya. Kalau selangnya tadi boleh nggak? Boleh. 1 orang tapi boleh digunakan berulang kali. Kalau ini masih jernih, kalau ini yang kotor jangan digunakan lagi. Kalau selangnya Tidak estetik. Selang ini 1 kali. walaupun orang itu 1 kali. Nanti dia kan disterilkan lagi. Meskipun reuse tapi sudah dibersihkan. Nah, ini dilepas. Perhatikan. Terus ini juga jangan dilepas. Biasakan kalau kita melakukan tindakan di rumah sakit itu kita mempersiapkan, kita juga harus membereskan. Jangan meninggalkan saja. Tetap ini tanggung jawab kita. Nah, terus dilepas, diletakkan di yang kotor. Nah, kalau sudah selesai nih, kita melakukan salam terapeutik lagi. Jadi jangan hanya salam terapeutik saja, kita belum membereskan. Itu wasting time, buang waktu kalau kita ujian. Jadi tetap Pak untuk pelaksanaan penghisapan sakit sudah selesai, sama dibereskan, sudah selesai. Dan ini kita memposisikan lagi, sudah selesai ya Pak. Nanti dievaluasi dulu hasilnya seperti apa. Ini warnanya merah, nanti dikonsulkan ke dokter lagi. Terus nanti akan dilakukan penghisapan lagi nanti sore dengan penata yang berbeda, begitu ya Pak. Meskipun dia tidak sadar tapi tetap kita ngomong, gitu ya. Karena pasti mendengar, pasiennya pasti mendengar. Gitu. Kalau sudah diposisikan lagi dan seterusnya dibereskan. Jadi tidak wasting time. Mahasiswa itu biasanya kehabisan waktu karena ngomong dulu belum apa-apa, terus tindakan ngomong lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin triknya bareng, jadi lebih cepat. kalau salam terapi sambil Nah, nggak apa-apa. Yang penting yang disampaikan mau apa, namanya siapa, mau apa, di bagian mana. Kalau tindakannya tidak nyaman, tapi kita sudah melakukan untuk keamanan, gitu ya. Dan lain sebagainya disampaikan. Itu boleh sambil menyiapkan. Gitu. Kalau sudah selesai, ini dikembalikan ke posisinya, di raknya, kembalikan. Nah, selesai. Terus kita lakukan cuci tangan. Kalau ujian cuci tangannya bener loh ya. Jangan kita sudah melakukan cuci tangan itu belum, itu nilainya tidak sempurna. Ya nggak tahu, kamu di sana tuh yang penting nyala cuci tangan aja udah. Kan nggak tahu mau 6 langkah apa gimana. Kan ada buktinya kalau itu cuci tangan, gitu kan? Kalau ditanya berapa langkah, 6 langkah ya sudah kan? Ya kalau eval dibiasakan. Eval itu membiasakan kita untuk melakukan ujian ya. Kalau eval kan kita sudah melakukan cuci tangan, pasti nanti ujian kita sudah melakukan cuci tangan. Mana cuci tangannya kan? Enggak ada. Kalau nggak ada airnya gimana Bu? Ya yang penting daripada staff. Di situ aja. Ada situ. Di situ aja. Iya. Yang penting dibiasakan. Pasti ya kalau nggak nyala nanti, Bu ini nggak nyala ya udah kan? Ya sudah kan kalau nggak nyala mau gimana? Nah, kalau sudah selesai, sudah beres semua, sudah selesai. Kalau pasien kritis otomatis ada perlak di bawahnya, ya kan? Kalau pada saat ujian maka perlak ini diletakkan di dada, di dada saja. Ini bukan perlak ya, ini terlalu besar. Ini itu yang diletakkan di bawah pasien ini, di bawahnya sebelah. Bisa waktu level dipasang nggak Bu? Harusnya kecil ya perlaknya. Kalau misalnya enggak? Oh kalau besar, mau menyelimuti pasien juga boleh. Kayak gede. Enggak, kalau eval tetap disesuaikan kan. Kalau ujian kan yang menyiapkan lab kan sudah disiapkan sesuai ukurannya ini.
Ada yang ditanyakan dulu? Ibu, ini kan ini suction biasa. Kalau yang close suction, Sama, prinsipnya sama, yang beda hanya kateter. kateter suction. yang ini Bentuknya ada plastik. Ya, plastiknya. Jadi kalau kita masuk otomatis plastiknya itu ketarik itu. Iya. Nah, ini. Kan selangnya tetap tertutup dengan ini. Heeh. Kita megangnya kan plastiknya bukan selangnya. Iya. Nah, dia jadi masih stay on steril terus. Ini suction. Jadi perbedaannya cuma steril. Iya benar. Kalau closed suction memang steril. Steril. tapi tindakannya sama. Sama, prinsipnya sama. Suction semuanya tindakannya sama. Hmm. Kalau kita di intra pun sama, pasien mau extube di suction ya sama, suction biasa. Dari ininya, kalau ada opa ya kasih opa, dan rongganya sudah. Nanti dilakukan extube satu persatu. Gitu. Ini lupa belum disampaikan. Silakan. Kalau misalkan yang tadi kan pakai plastik di awal ya, terus kan kalau menggali ke yang hidung, yang mulut agaknya dipegang aja kalau Gak apa-apa. Kan kita sarung tangannya steril. tapi kan udah megang plastik luar. Oh nggak apa-apa. Jadi ada satu on, satu off. Kan sama. Satu kan pasti akan memegang mesin juga kan. Jadi semua tindakan ada yang satu on, ada yang satu tetap steril. Itu harus diingat. Apapun itu. Ternyata kepegang dulu. Tapi kadang kita lupa memang. Ya, kalau prinsipnya kalau ujian salah diam aja. Tapi kadang ada refleks, aduh salah. Harusnya kita orangnya itu nggak tahu kalau salah. Aduh salah kan. Jadi tahu. Kalau udah diam aja. Ini yang tahu kita. Nah ini apa namanya? Ventilator apa? Selang itu loh. Tuh. Selang orogatif ada valve-nya. Back valve. Big Ini namanya apa? Valve. Valve saja. Pakai back. Back valve mask itu adalah ambu back. Sudah pernah melihat ambu back? Sudah. Oh, Ambu back. back. Back yang gendut. Back. Ya. Valve. Mas, Ventilation. Satu kesatuan. Ambu back itu nama gaulnya back. Back. Valve, mask, ventilasi, ventilation, BMVM, back valve, B. ya itulah, back valve, mask, ventilation. Nah itu ambu back namanya. Kalau ini tok itu namanya valve. Nah kalau ini apa namanya? Selang orogatif. Apa bedanya selang orogatif yang ada di mesin anestesi? Itu menyambung ke mesin. Ada. Ada. Tapi nggak terhubung ke selang. Nah, di mesin menyambung ke mesin. Minta bantuan suara. Ya kan? Ini apa? Konektor. Krik. Konektor gede. Apa ini? Nggak tahu. Belum tahu. Ya tebak gambar. OVO. UFO. Apa ini? Ini adalah filter. Mau ngomong itu tadi, Bu. Kemarin kita pernah belajar filter. Filter ini digunakan apapun itu pada saat kita melakukan induksi anestesi. Kalau pasiennya memiliki riwayat atau diindikasikan memiliki riwayat penyakit menular pernafasan ya terkhusus, maka kita menggunakan filter di face mask-nya, itu sambungan face mask dan selangnya. Selang orogatif atau ini belum disebut ini apa namanya ini? Ya, ini adalah Jackson Reese. Selangnya. Ini satu kesatuan ini. Ini namanya Jackson Reese. JACKSONRESS. Jackson Reese. Kapan Jackson Reese digunakan? Namanya aja nggak tahu kalau gitu. Ya itu. Jackson Reese digunakan pada saat pasien diinduksi. Nah, dengan kriteria pasien yang seperti apa? Pasien yang memiliki berat badan kurang dari 20 kg. Yang mau dewasa kurang dari 20 kg ya pakai ini. Ya biasanya anak-anak, tapi kalau dewasa ada yang kurang dari 20 kg kan bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekecil apa itu? Misalnya pasien marasmus
yang kurang berat badan sih. Ponimbang sih. Nah, iya pasti ya sudah tidak punya alas ini disambungkan ke mesin anestesi di bagian yang mana? Yang di samping. Yang di samping Mirip banget itu Ini yang di sana. Gebek. Sudah pernah melihat mesin anestesi kita? Sudah. Bagian mana? Kiri, ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Kiri, kanan, atas. Kanan, sebelah kanan Bu. Kiri yang di kanan mesin. Kanannya mesin. Iya. Kanannya mesin kan untuk selang orogatif. Iya. Terus ininya? Kiri berarti Bu. Ini ada dimasukkan di sebelah tanda flash. Oh, yang ini. Oh iya iya iya. Mana, ayo, mana? Iya, Yang iya, ini. yang pas Masuk. kita mengembangkan itu Bu. Back valve. Di mana? Bagian mana? Di bagian Di bawah depan. meja. Depan. Di bawah meja. Ini dia ada di sini. Yang lubang Ya, Sininya nggak sih? di bawah meja mesin anestesi. Nah, dimasukkan di situ. Maka otomatis orogatifnya itu tidak berfungsi yang di mesin. Nah, valve-nya yang di mesin anestesi itu juga tidak menggunakan, kita menggunakannya ini. Kalau kita mau intubasi mobile, misalnya di IGD, mau ke ICU, kan terintub, maka Iya. kita menggunakan Jackson Race, jadi jalan tuh sambil kayak gini. Atau boleh kalau pasien tidak spontan, maka kita naik ke bed, iya yang dorong kita tetap valve kayak gini terus sampai jongkok kayak gini. Kalau jalan tidak bisa ya, karena pasiennya harus RJP. benar-benar dijotras. Mohon maaf. Misalnya ini pasang, nah, di sini, nih ya. Nah kan ini, kan ini otomatis harus dijotras terus. Kalau jalan kan cepet ya, boleh kita naik, misalnya gini, boleh naik terus gini, jotras terus sampai ke ICU sampai selesai. Itu bisa. Atau boleh pada saat dia RJP, kita tetap ini, boleh kita naik terus. Itu boleh. Untuk mempatenkan jalan nafas. Nah ini namanya Jackson Race ya. Kalau pakai Jackson ini berarti nggak pakai yang Nggak. itu otomatis ya? Iya. Ini otomatis, tapi tetap kita menggunakan soda helmnya. Dia bisa suction di. Tambun. Nah ini filternya. Salah. Nah dia ke filter, jadi infeksi dari saluran pernafasannya dia tidak akan masuk ke soda lime. Kalau dia terhubung soda lime, otomatis kita membuka sevo-iso, kita terbius dengan infeksinya ini. Jadi harus hati-hati. Kalau kita di IBS kita ngantuk berarti kita terbius ya. Di intra itu bukan ngantuk karena sungguh, memang kita menghirup sevo dan isonya. Kalau nggak tidur, Ya? kalau capek Udah ngantuk kena itu ya si ngantuk. Kalau kita tidur 14 Ya nggak mungkin. Kaget itu karena begadang. Nah ini sabuk gitu ya. Kalau mau suction maka ini dilepas. Suction terus nanti dipasang lagi. Gini kan. Ini kan ada plaster. plaster fiksasi. Jadi tidak perlu memperhatikan nanti pasiennya capek nggak ya, banyak ini gitu ya, banyak ini terpasang ke ventilator itu pasti kalau lebih dari 30 hari bibir pasien itu mohon maaf semakin ke bawah Iya, karena dia keberatan Keberatan. untuk alat-alatnya. Tapi jangan khawatir, nanti di bednya ada tumpuan untuk selang-selangnya ini. Jadi tidak gini terus. Tapi memang iya, memang capek. Ya pasti capek lah posisinya maksudnya. Mau. Jadi ngomong. Ngawah. Iya benar. Oh, aku kira apa? Ngawah itu mulutnya Member. In Sumatera yuk. bahasa kita memang membrane. Salivanya gimana? Salivanya iya pasti akan turun. Nah maka kalau dia hipersaliva kita harus suction terus untuk mengambil salivanya. Apalagi kalau pasiennya memiliki riwayat merokok berat ya, pasti terjadi hipersaliva. Oh ngaruh juga. Jadi harus diperhatikan. Kalau pasti ada salivanya kan otomatis RR-nya dia akan turun. Kan kita tahu di medsetnya dia akan timbul instruksi-instruksi apa. Mau gimana lagi? Penting semua nih. Kalau enggak dia suaranya ngorok, suaranya stridor. Nah itu pasti. Jadi Udah dia jalan nafasnya ada yang terganggu.